Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabila Rahmi dengan nomor pokok mahasiswa 232103006. Di sini saya akan melakukan praktek micro teaching untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu pembelajaran mikro. Dengan tema yang saya ambil mengenai peningkatan pemahaman remaja di TBM Pusaka Prima dalam menyikapi isu keremajaan masa kini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Masih semangat atau udah ada ngantuk sedikit? Ngantuk semangat. Mungkin karena tadi udah perkenalan ya, mungkin langsung aja. Di sini aku mau nyampaikan mengenai peningkatan pemahaman remaja terhadap TBM Pusaka Prima dalam menyikapi isu-isu remaja masa kini gitu. Sebelum lanjut, ada yang tahu tadi udah dijelasin sama Pak Dari apa itu TBM? Ada yang tahu TBM? Yang tahu boleh angkat tangan satu orang. Satu orang dari laki-laki, satu orang dari perempuan. Coba. Dari laki-laki ada yang mau? TBM apa? Singkatan dari atau dari perempuan ada yang mau? Boleh? Siapa namanya? Betul, ini bagi TBM itu taman bacaan masyarakat. Nah, ada yang mau baca? Ada yang mau nggak? Ada yang mau? Dari perempuan ada yang mau? Atau dari laki-laki? Mau? TBM atau taman bacaan masyarakat merupakan sarana ataupun tempat yang dikelola oleh masyarakat, contohnya oleh Pak Dari mungkin ya, oleh masyarakat, lembaga atau individu secara sukarela untuk menyediakan akses bacaan dan informasi kepada masyarakat. Nah, jadi di TBM ini itu bukan hanya sekedar teman-teman untuk membaca aja. Kita teman-teman di TBM itu bukan untuk membaca buku aja, tapi teman-teman di TBM itu bisa berdiskusi, bisa dijadikan tempat mungkin untuk bermain setelah membaca, ataupun tempat untuk teman-teman itu tumbuh bersama gitu. Nah, selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, meningkatkan minat dan budaya baca di masyarakat. Nah, aku pengen tahu minat teman-teman di sini dalam membaca itu seperti apa? Apakah minat teman-teman itu tinggi atau rendah? Tinggi. Yang tinggi cuy, yang minat bacanya tinggi. Teman-teman yang suka baca tuh. Teman-teman yang minat bacanya rendah ada? Oke. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sekarang ini
Yang ketiga, mendukung pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning. Teman-teman ada yang tahu lifelong learning itu apa? Tidak. Oke. Lifelong learning ataupun pembelajaran sepanjang hayat yaitu pembelajaran di mana teman-teman itu untuk pembelajaran itu tidak melihat tempat, tidak melihat waktu, tidak melihat usia. Jadi teman-teman bisa belajar dari kecil, dari umur segini sampai mungkin teman-teman nanti udah jadi kakek ini, teman-teman pun masih bisa belajar gitu. Yang terakhir ada menjadi ruang edukasi dan kebudayaan masyarakat gitu. Nah selanjutnya ada fungsi. Untuk fungsi teman-teman bisa lihat ada berapa fungsi? Yang pertama apa yang pertama? Jadi fungsi TBM yang pertama adalah edukasi yang dimana TBM itu memberikan informasi ataupun pengetahuan kepada kalian semuanya, baik itu melalui buku, melalui pelatihan dan melalui diskusi gitu. Yang kedua ada apa? Yang kedua nah dari fungsi TBM yang kedua sosial itu merupakan jadi nanti teman-teman di TBM itu selain membaca buku, teman-teman juga bisa meningkatkan jiwa sosial kalian gitu. Kemudian bisa membangun solidaritas. Ini kan maksudnya TBM itu kan ada anak kecil, ada remaja. Jadi meskipun kalian beda usia, nantinya teman-teman bisa mungkin meningkatkan solidaritas kalian gitu. Yang ketiga ada apa? Di sini itu namanya TBM itu hadir untuk melestarikan budaya literasi, bahasa, cerita rakyat dan nilai-nilai lokal. Coba di sini ada yang bisa beberapa bahasa. Banyak ya, bahasa Inggris, ada yang bisa? Nah mungkin nantinya kemampuan yang rekan-rekan miliki seperti bisa aku bisa bahasa Inggris, artinya teman-teman bisa mengembangkan gitu selain dikembangkan di pendidikan formal, kalian juga bisa dikembangkan di TBM. Nah kemudian yang keempat ada apa? Relaksasi ini itu di TBM ini itu menyediakan ruangan alternatif untuk teman-teman bisa melakukan pembelajaran dan membaca buku secara menyenangkan gitu. Jadi teman-teman bisa membaca sambil bermain nanti di TBM seperti itu. Yang terakhir ada apa? Nah, membantu kehadiran di sini itu jadi teman-teman nantinya selain mendapatkan pembelajaran di sekolah formal seperti MDMTS, teman-teman juga bisa mendapatkan pembaharuan agar bisa mengubah pola pikir teman-teman gitu. Jadi nantinya teman-teman selain belajar di sekolah untuk berpikir kritis, teman-teman di TBM juga bisa jadi bisa mengasah kemampuan yang teman-teman miliki seperti itu. Nah selanjutnya ada peran TBM. Yang pertama peran TBM itu ada mitra pendidikan. Nah mitra pendidikan di sini bisa menjadi mitra seperti sekolah, seperti keluarga, dan lembaga pendidikan lainnya dalam mendukung proses pembelajaran teman-teman. Yang kedua ada ruang kebersamaan. Maksud dari ruang kebersamaan di sini itu, jadi TBM di sini itu menyediakan akses literasi bagi masyarakat yang rentan gitu. Seperti mohon maaf ini kalau misalnya di sini ada di kampung ini mungkin mohon maaf ada yang putus sekolah, ada yang maksudnya ada yang ke sekolah jadinya. Nah nanti orang tersebut bisa ke TBM untuk menggantikan menempuh pendidikan formal gitu. Di TBM juga bisa gitu. Selanjutnya ada yang ketiga ada sarana pengembangan diri. Nah sarana pengembangan diri di sini itu nantinya teman-teman di TBM itu bisa menginspirasikan, bisa diri, bisa berdiskusi ataupun berkarya dengan apa yang teman-teman miliki gitu. Contohnya tadi ada yang bisa misal berbahasa, nanti bisa kembangkan di sana gitu. Sebelum lanjut ke isu-isu keremajaan, di sini teman-teman ada yang tahu mungkin isu-isu keremajaan saat ini itu apa aja? Ada yang tahu?
mungkin kondisi keremajaan saat ini menyambung ke dalam literasi itu ada 3. Sebenarnya ada banyak, cuma saya mengambil 3. Yang pertama ada digital native. Digital native ini memang remaja saat ini itu tumbuh dengan teknologi gitu. Kemudian jadi remaja yang sekarang itu lebih suka mengambil yang singkat-singkatnya saja gitu. Contohnya kalau misalnya teman-teman baca ada info atau ada berita yang terbaru gitu, jadi teman-teman itu terkadang tidak mau membaca informasinya dari awal gitu. Jadi teman-teman hanya mengambil kesimpulannya saja, sehingga teman-teman pun tidak tahu informasi tersebut itu benar atau tidak gitu. Jadi biasanya hanya kalau misalnya dengar nih ini ada ini, udah teman-teman cuma ada itu aja gitu, tanpa tahu sebenarnya seperti apa gitu. Yang kedua ada krisis tapi rentan terhadap informasi dan berita palsu. Poin 2 ini juga menyambung poin yang pertama. Jadi mungkin kurangnya literasi juga ya, kurangnya literasi sehingga teman-teman hanya mengambil, jadi sudah percaya juga gitu terhadap informasi yang orang lain berikan kepada kita. Jadi teman-teman itu tidak mencari tahu dulu sebelumnya ini benar atau enggak ya, informasi ini benar atau enggak ya. Jadi teman-teman itu juga mencari tahu infonya terlebih dahulu gitu. Kemudian yang ketiga ada kreatif dan ekspresif. Nah, kreatif dan ekspresif di sini itu teman-teman ada yang suka menggunakan media sosial? Suka? Apa aja yang sering teman-teman gunakan media sosial? Ada yang masih menggunakan Facebook? Nah, terkadang media sosial juga kan bisa dijadikan sarana untuk teman-teman berekspresi ya. Namun hal tersebut juga bisa menjauhkan teman-teman dari kebiasaan membaca gitu atau belajar yang lebih mendalam gitu. Karena mungkin teman-teman juga dari pagi atau setelah sekolah teman-teman pasti langsung buka HP ataupun lihat IG yang gitu. Jadi sehingga menjauhkan teman-teman dari kebiasaan untuk membaca gitu. Terutama mungkin yang belum pernah datang ke TBM gitu. Karena kan kalau TBM sendiri kan suka ada kegiatan setiap minggunya ya. Jadi otomatis kebiasaan membaca teman-teman itu biasa gitu dari setiap minggunya teman-teman datang ke TBM. Kemudian sekarang ada literasi dan tantangannya. Yang pertama, masalah yang dihadapinya yaitu penurunan minat baca karena dominasi konten cepat. Itu tantangannya seperti apa yang telah saya sebutkan tadi. Jadi teman-teman itu tidak mencari tahu dulu gitu informasi yang benar-benar adanya gitu. Jadi teman-teman itu hanya ketika mendengar informasi tersebut ya udah percaya aja gitu tanpa teman-teman cari tahu dulu sebelumnya. Yang kedua ada terbiasa dengan informasi instan sehingga kesulitan dalam bacaan panjang. Yang selanjutnya ada lemah dalam literasi digital. Selanjutnya ada literasi bukan soal membaca, tapi yang pertama itu ada memahami. Contoh, teman-teman bisa membaca berita tentang bahayanya membuang sampah plastik terutama ke sungai gitu. Nah teman-teman, ketika membaca berita tentang bahaya dan membuang sampah plastik, teman-teman juga pahami apa yang ada dalam berita tersebut gitu, bahwasanya dari sampah plastik yang dibuang ke sungai ini bisa mencemari lingkungan sekitar. Yang kedua ada menafsirkan di sini yaitu memberikan makna ataupun pandangan terhadap informasi tersebut. Contohnya ketika tadi yang kita membaca berita mengenai pembuangan sampah plastik ke sungai. Nah itu salah satu mungkin ajakan untuk teman-teman agar tidak membuang sampah ke sungai gitu. Selanjutnya ada mengevaluasi informasi. Jadi dengan adanya mengevaluasi informasi ini itu berkaitan dengan kemampuan teman-teman dalam berpikir kritis dalam berita yang teman-teman baca. Contohnya jika teman-teman
Sejati tampak ketika seseorang bisa menerapkan informasi yang sudah dipahami gitu. Nah, mungkin sebelum itu teman-teman tadi ada nggak mungkin sedikitnya memahami tentang apa yang telah disampaikan? Ada nggak? Apa coba? Mungkin dari awal yang telah disampaikan tadi ada yang mau masuk ke depan? Satu orang dari perempuan, satu orang dari laki-laki. Apa yang tadi kita dapat aja gitu tentang bisa penggunaan BBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda. Saya tadi sedikit memahami tentang TBM dari bagian fungsi TBM. Kalau ada 5. Yang pertama ada edukasi, yang kedua ada sosial, yang ketiga ada kebudayaan, yang keempat ada relaksasi, dan yang kelima ada pembaharuan. Terus di sini juga saya memahami TBM bukan hanya sekedar membaca, tetapi bisa memahami, menafsirkan, mengevaluasi informasi, dan menggunakan dengan bijak. Oh, yang pakai baju merah katanya ini. Kalau ada tembok. Yang tadi yang aku dengar tadi apa aja? Yang tadi kamu dengar tentang TBM apa yang TBM?